Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Ada yang nggak masuk hari ini? Nihil? Oke, kalau nihil berarti semuanya sehat. Siap untuk belajar? Siap atau siap-siapan? Oke, kalau memang siap, silakan dikeluarkan bukunya. Tidak ada lagi yang ngobrol, tidak ada lagi yang gibah. Ya, fokus pada pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita pembelajaran dimulai, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira kita pernah kabut asap ya, libur kabut asap. Nah, waktu kabut asap pernah nggak kalian merasakan susah bernapas? Pernah. Rasanya gimana kalau susah bernapas? Sesak. Oke. Nah, dari rasa sesak tadi ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang kelainan pada sistem pernapasan. Boleh kita lanjut ya? Oke, nih materi kita hari ini itu kelainan pada sistem pernapasan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui eksperimen. Kita akan melakukan eksperimen, ya. Eksperimennya sederhana, yaitu tentang pengaruh asap rokok. Wah, ini yang cowok-cowok nih diperhatikan nanti. Pengaruh asap rokok bagi paru-paru kita. Jadi melalui eksperimen peserta didik mampu mendiagnosis gejala penyakit, ya, gejala penyakit ataupun gangguan pada sistem pernapasan yang disebabkan oleh asap rokok, ya. Kemudian kita juga nanti akan terbentuk profil beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan juga berpikir kritis. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Oke. Sebelum masuk, coba dilihat. Pernah nggak sih kalian tidur mendengkur atau dengar orang yang tidur mendengkur? Mendengkur ki ngorok. Pernah? Pernah dengar atau kalian yang mengalami mendengkur? Ada yang ngorok? Oke. Kalau capek? Oke, kira-kira bahaya nggak sih mendengkur itu atau ngorok itu? Saya nggak ngerti mendengkur adalah ngorok, ya. Apa itu mendengkur? Coba kita lihat video ini. Mendengkur. Oke, itu adalah cuplikan video mendengkur, ya. Nah, dari sini, dari cuplikan video mendengkur tadi, ya, apa yang kalian temukan dari video tersebut? Ada nggak manfaat kalian nonton video tadi? Ada yang bisa menyampaikan? Bu, mendengkur tuh ini, Bu. Bu, ini, Bu. Nah, tuh, ada yang bisa? Yuk. Dari tayangan video tadi, ya, dari video tayangan tadi, apa yang kalian temukan atau manfaat yang kalian temukan dalam video mendengkur tadi? Kira-kira, Bu, ternyata itu penyebab mendengkur. Terus mendengkur itu nggak bahaya bagi kesehatan. Mendengkur tidak bahaya bagi kesehatan. Oke, contohnya di video tadi mengganggu teman. Orang-orang di sekitarnya. Misalnya kamu tidur dengan adikmu, misalnya kamu tidur dengan teman-temanmu, nih ayo Rinuan tidur bareng, nggak taunya kawannya ngorok, kan jadinya diusilin nanti sama kawannya, ya. Walaupun nggak berbahaya tetapi mengganggu kenyamanan tidur orang yang berada di sebelahnya. Oke,
dari video mendengkur ini tadi, maka kita akan langsung masuk ke materi kita. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, ya, melalui eksperimen nanti, Ibu akan melakukan penilaian. Saat diskusi, saat eksperimen juga Ibu melakukan penilaian. Kemudian penilaian sikap Ibu nilai. Ya, bagaimana sikap kalian gotong royong? Gotong royong berarti waktu diskusi. Ada nggak kalian keterlibatan di sana? Kemudian nanti ada LKPD-nya, Ibu nilai juga. Waktu diskusi siapa yang tampil di depan, siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, itu juga ada penilaiannya. Kemudian yang terakhir adalah penilaian post test, yaitu penilaian akhir. Siap? Siap. Oke. Kalau siap kita lihat. Oke. Sebelum kita praktikum, silahkan dibaca 5 menit, dihayati, diterapkan. Nah, nih, rokok tetap menjadi sebab utama kematian dan penyakit. Yang perempuan juga wajib membaca, karena di sekitar kalian nanti ada bapak, kakak, adik, pacar. Tuh, yang cowok juga wajib membacanya. Ternyata ada dampaknya. Yuk, silahkan dibaca. Ibu kasih waktu 5 menit, kemudian temukan apa permasalahannya. Sudah 5 menit? Sudah. Oke. Dari artikel ini, bacaan ini, tak tunjuk cowok dulu kalau gitu ya. Dari artikel ini, kira-kira apa permasalahan yang ada pada artikel ini? Masalahnya apa? Dari artikel ini ada permasalahan apa? Ternyata merokok dapat membahayakan untuk pernapasan kita, khususnya bagian paru-paru, dan pada jangka panjang bisa dapat menyebabkan kematian. Lanjut, setelah artikel ini kita akan membuktikan seberapa bahayanya sih rokok ini pada pernapasan kita. Oke, seperti yang Ibu bagi kemarin, silahkan kalian duduk berkelompok. Tidak membutuhkan waktu yang lama, tanpa berbicara silahkan duduk per kelompok membentuk 6 kelompok. Yuk. 4. Kelompok 2 lagi siapa? Bagus. Kelompok bagus. Terus di sini mana? Amelia. Amel. Kelompok 3 yang belum kelompok Marta. Kelompok 2 ya. Iki. Kelompok 2. Kelompok berapa? Kelompok belakang. Oke. Di sini alat dan bahannya kemarin yang Ibu minta adalah botol aqua 500 ml. Sudah dibawa? Cutter? Tisu atau kapas? Bawa. Plastisinya bawa? Oke. Ibu bawa rokok dan koreknya. Jadi Ibu tidak mengizinkan kalian bawa rokok. Tujuannya takutnya nanti kalian membohongi. Bu, mau praktek ini, takutnya ditangkap, disuruh Bu Eri. Enggak, Ibu yang sengaja bawa. Oke? Kenapa Ibu milih rokok yang ini? Karena di sini kandungan tar dan nikotinnya tinggi. Ya, oke. Silahkan sekarang kerjakan dulu sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Kemudian kalau tidak bisa boleh ditanyakan. Ya, Bu. Oke, yuk silakan. Rokoknya nanti Ibu bagi. Oh, rokoknya nanti Ibu bagi. Iya, kalau udah siap Ibu bagi.
Sudah dilobangin? Oke, coba ditaruh di atasnya. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Sudah. 5. Sudah. Kelompok 6. Oh, kelompok 2. Kelompok 6 sudah ya? Oke, kalau sudah, nanti cara kerjanya biar ibu kita. Oke, kalau sudah disumet benar-benar yang hidup, kemudian kamu pencet sampai udaranya atau asapnya masuk. Ini membayangkan satu batang rokok. Oke, silakan yang sudah boleh langsung eksekusi. Dah, itu hasilnya. S. 1, 2, Iya. Itu baru setengah batang, dimana kalau berbatang-batang. Ada nampak flagnya? Oke, kalau sudah silakan kerjakan LKPD-nya. Jawab pertanyaannya. Oke. Sama menjaga kebersihannya ya. Oke, boleh sampahnya di ini. Praktikum. Oke, sebelum kita praktikum, sebelum kita presentasi, ya, berarti kalau sudah tidak ada yang pegang pena lagi, nggak ada yang pegang kertas lagi atau botol lagi, kita fokus mau presentasi. Oke, sebelum presentasi, biar tambah semangat, ya. Biar tambah semangat, ya. Ibu mau cek sound dulu, semangat atau enggak? Oke, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Pagi. Udah semangat belum? Oke, tetap semangat.
Oke. Oke. Tampil yang di depan presentasi, silahkan nanti tunjuk kawannya yang presentasi di depan. Ya, presentasi depan. Ibu tidak 6 kelompok tidak tampil semuanya. Ya, akan Ibu acak mungkin 3 kelompok aja. Ya, 3 kelompok aja. Jadi akan Ibu acak sesuai dengan Oke, sekarang bulan 1, berarti kelompok 1 silakan tampil di depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan itu dibuka. Pertanyaan nanti besok jawabannya di sini. Kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Hindi. bahayanya asap rokok. Boleh. Baiklah, teman-teman yang berbahagia. Jadi hasil pengamatan tadi pada keadaan awal kapas itu kapasnya berwarna putih. Setelah dibentukkan kapuk, kapasnya sudah jadi warna kuning. Kemudian kuning kecoklatan. Oke. Lembaga kami di antara diberikan terdapat pertanyaan, yaitu berdasarkan penyelidikan tersebut, mengapa dapat terjadi perubahan warna pada kapas yang digunakan pada saat menutup botol yang penuh asap rokok? Jawabannya, karena kapas yang awalnya berwarna putih berubah menjadi coklat tua. Hal ini disebabkan karena di asap rokok terdapat zat tar yang memiliki sifat lengket, berbau, dan berwarna kuning kecoklatan. 2. Jika seandainya kapas atau tisu itu adalah paru-paru kita, analisislah apa yang terjadi dengan paru-paru kita jika dilakukan secara terus-menerus. Efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh akibat asap rokok adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis, dan pneumonia. 3. Setelah melakukan praktikum, beri solusi bagaimana mencegah penyakit yang disebabkan oleh asap rokok. 1. Hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. 2. Yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya zaman pergaulan. 3. Jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. 4. Perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. 5. Hindari sesuatu yang terkait tentang rokok, seperti sponsor, iklan, poster rokok gratis. Dari pertanyaan dan pengamatan tersebut, kami bisa menyimpulkan bahwa rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan dan sistem organ pernafasan. Karena rokok mengandung banyak zat kimia, termasuk nikotin yang akan mengendap di saluran pernafasan. Rokok juga berbahaya bagi orang yang di sekitarnya dikarenakan asap yang dikeluarkan juga mengandung nikotin yang sangat banyak. Untuk menghindari hal tersebut, maka jauhilah rokok dan pengguna rokok aktif. Sekian dari kelompok 1, kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setelah presentasi untuk kelompok 1, kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin 2 pertanyaan silahkan diajukan untuk kelompok 1. Jadi untuk kelompok 1 anggotanya boleh nyimak pertanyaannya, dicatat siapa namanya, kemudian siapa yang menjawab nanti di ini. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan ya? Silahkan. Baiklah. Perkenalkan, saya Wijaya Rizky dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, Tanya. saya Wijaya Rizky dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok dari kelompok 1. Apa saja penyakit yang dikonsumsi dari merokok secara terus-menerus? Boleh langsung jawab. Nanti dulu 2 pertanyaan mungkin
Ada lagi yang mau bertanya ya? Silakan. Oke, yuk. Perwakilan nama kelompoknya siapa? 2 pertanyaan. Apakah paru-paru bisa bersih kembali setelah berhenti merokok? Iya. Oke, 2 pertanyaan gue rasa cukup ya. Oke, nanti kita sisakan untuk kelompok berikutnya, karena kelompok berikutnya juga akan menampilkan hal yang sama. Oke, untuk kelompok 1, pertanyaan Windy tadi adalah Apa saja oke, penyakit yang ditimbulkan dari mengkonsumsi rokok. Kemudian yang kedua, apakah setelah merokok paru-paru kita akan kembali bersih? Oke, untuk kelompok 1 udah siap menjawab. Untuk kelompok yang lain boleh misalnya menguatkan pendapatnya, boleh. Misalnya ada yang ngasih masukan, silahkan. Ya, kalau memang dirasa sudah cukup, nggak apa-apa. Oke. Oke, jadi bisa bersih ya. Waktunya 9 bulan. Lama berarti ya, 9 bulan baru bersih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada mungkin boleh ditutup. Baiklah, sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke. Setelah melakukan praktikum tentang asap rokok atau bahaya asap rokok bagi tubuh kita, ya, kalian sudah mengetahui tentang beberapa penyakit yang disebabkan oleh asap rokok. Sesuai yang kalian pertanyakan tadi, misalnya tadi ada Dila yang bertanya tentang impoten, kemudian ada yang penyebab keguguran pada janin. Nah, kemudian berapa lama paru-paru itu bisa bersih lagi setelah berhenti merokok? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi tentang kelainan pada sistem pernapasan. Nah, contoh beberapa kelainan yang disebabkan oleh sistem pernapasan, yaitu yang pertama asma. Tahu asma? Asma itu yang seperti apa? Sesak napas, di mana keadaan tubuh kita itu sesak untuk bernapas, ya. Nah, di sini asma ini ternyata bisa disebabkan dari faktor keturunan. Nah, yang kedua TBC. Tahu TBC? Apa? Iya, TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Biasanya TBC itu menyerang pada bagian mana? Paru. Oke, yang ketiga ada faringitis. Faring letaknya di mana faring? Nah, di sini. Pernah nggak kalian merasakan sakit saat menelan? Pacilan? Iya. Nah, faringitis ini itu adalah penyakit yang menyerang pada kerongkongan, di daerah bagian kerongkongan, yaitu ditandai dengan kerongkongan yang kering atau susah untuk menelan. Kemudian ada bronkitis. Bronkitis itu bagian mana? Bronkiolus. Nah, di sini penyakit pada bronkitis itu bisa disebabkan oleh ada asap rokok, debu, kemudian bisa juga disebabkan polutan dari udara. Ada lagi apa yang di hidung? Ayo, apa yang di hidung? Yang punya Sinus. Iya, ada sinusitis juga itu. Iya, sinus ya. Itu ada juga. Kemudian apa lagi? Boleh pakai sama sinus. Nah, itu. Ya, nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Jelas materinya? Jelas. Oke, kalau jelas Ibu rasa pertemuan kita cukup. Silahkan dikumpulkan hasil diskusi kalian RKPD-nya. Iya, Bu. Ya, Bu. Kemudian keluarkan HP-nya untuk persiapan
untuk post test. Ya, pokoknya soal dari yang dijelaskan tadi. Oke, sebelum melakukan post test, kita akan sama-sama membuat kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Oke, kesimpulan pada pembelajaran hari ini apa? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, ada yang bisa membuat kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Ada? Ada enggak? Oke, pada apa? Tidak? Disebut apa? Yang kami dapat dari belajar teman-teman yaitu kelainan-kelainan yang terjadi akibat asap rokok, yaitu bisa kanker paru-paru. Dari hasil praktikum kita sama-sama yuk. Dari hasil praktikum bahaya asap rokok bagaimana? Bahaya dapat menyebabkan kanker paru, terus Kanker mulut, kanker tenggorokan. kanker tenggorokan, terus apalagi kematian bisa. Asap rokok di sini masih pemicu utama pada kematian. Kenapa? Karena yang diserang adalah paru-paru. Oke. Nah, sekarang silakan buka grupnya. Ibu akan mengirimkan link untuk melakukan post test. Ya, silakan dijawab, ada 5 soal. Nanti silakan perhatikan soalnya, jangan terburu-buru. Ya, Bu. Ya, jangan terburu-buru, silakan dikerjakan. Nilainya nanti akan Ibu tampilkan di depan. Ya, Bu. Kemudian yang sudah boleh ekspresikan hasil kalian. Ya, boleh ekspresikan. Iya ya, sudah bisa semuanya? Ya, Bu. Oke, silakan tanpa berbicara, tidak memberitahu kawannya, silakan dikerjakan. Hitungan ketiga, kirim terus kemudian ekspresikan hasil kalian masing-masing. 3, 2, 1. Oke, yang 100 saya. Berarti untuk pembelajaran hari ini nanti akan Ibu evaluasi bagaimana pembelajarannya. Oke, untuk yang terakhir mungkin jangan pegang HP dulu karena ada lembar yang akan kalian isi tentang refleksi pembelajaran kita hari ini. Ya. Oke. Refleksi, kasih saran, kritik dan sarannya untuk pembelajaran ke depannya. Apakah hari ini menyenangkan, apakah tidak, ataupun yang lain sebagainya. Ya, yang Oke, untuk kalian semuanya, untuk pembelajaran berikutnya silakan buka bukunya, ya, buka bukunya untuk materi selanjutnya, dibaca di rumah dan juga persiapkan. Misalnya Ibu nanti dadakan untuk ulangan harian. Karena materi ini materi terakhir, tapi nanti kalau misalnya masih banyak yang tidak jelas, maka Ibu akan menjelaskan ulang. Ya, Bu. Ya? Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, maka akan Ibu akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan kalian silakan istirahat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.